Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Halo guys. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang apa yang akan terjadi bila kita tidak menggunakan trik ataupun teknik pada konten-konten kita jika hanya menggunakan pengaturan atau settingan yang seperti biasa-biasanya, baik itu CEO ataupun thumbnail ataupun settingan-settingan lain yang umum kita gunakan pada konten-konten kita. Jadi untuk kelanjutannya silakan simak sampai selesai. Usahakan simak sampai selesai agar suatu penjelasan itu bisa dipahami dengan penuh atau utuh. Oke, berdasarkan pengalaman saya, ini kita langsung masuk ke poin-poinnya. Pastinya untuk para konten kreator pemula itu pasti minim, baik itu viewer ataupun subscribernya pasti akan minim, dan ini akan berpengaruh pada penjelajahan atau pengembangan dari konten-konten kita. Pastinya untuk awal-awal pembuatan video ataupun upload video itu pasti viewernya rendah. Ini bila kita tidak memakai teknik ataupun trik, pasti nanti fitur jelajah ataupun penjelajahan dari konten-konten kita atau video kita itu pastinya akan rendah jika kita tidak menggunakan trik mulai awal. Sehingga nanti akan berakibat pada rekomendasi video dari YouTube itu akan ikut rendah. Kemudian apa hubungannya dengan pengalaman saya? Sebelumnya saya itu membuat konten di channel-channel yang lain, itu saya membuat perbandingan. Yang pertama itu saya upload apa adanya, terus saya biarkan selama 1 bulan. Itu tidak ada perkembangan apapun, baik dari segi penonton ataupun subscriber. Kemudian di channel yang lain, channel berikutnya atau channel yang kedua, itu saya buat lagi video tapi re-upload atau istilahnya upload ulang dengan teknik editing yang begitu rumit. Itu pun juga saya ambil dari film-film yang mengandung hak cipta, dan tentunya pasti ada sertifikat yang tertera di sistem YouTube, pasti akan diblokir. Dan kebanyakan seperti itu. Saya coba pakai film yang tentunya pasti itu ratingnya dan kualitasnya sudah terkenal. Itu saya modif, saya upload ulang, saya edit. Hasilnya setelah saya tunggu 1 bulan pakai pengaturan biasa, settingan biasa, itu penontonnya cuma 1, 2, atau 3 orang dan seterusnya. Kemudian saya pakai trik, saya tunggu 1 bulan. Ternyata dengan menggunakan trik ataupun teknik digabungkan dengan SEO itu memiliki kemajuan yang cukup lumayan. Sampai saya lihat itu dari analisis studio YouTube, kan ada itu analitik perkembangan dari waktu ke waktu, itu sudah menjelajah ke luar negeri. Penontonnya mayoritas kebanyakan dari luar negeri. Sebelum saya lanjutkan itu atau saya teruskan, di tengah jalan saya hentikan. Kenapa? Nanti itu akan terdeteksi oleh YouTube sebagai sebuah pelanggaran, karena konten-konten saya itu menggunakan film-film yang mengandung hak cipta. Ujung-ujungnya nanti pasti ke banned. Sebelum ke banned itu saya hentikan. Dan ini merupakan teknik untuk memancing ya. Jadi di channel yang kedua itu saya teknik
memancing, jadi nggak pakai aturan standar settingan biasa. Kemudian untuk yang kedua, kalau kita nggak pakai trik, pastinya maka konten kita tidak akan segera menjelajah ke tempat-tempat baru karena tidak ada rangsangan atau pancingan untuk meningkatkan performa dari awal kita mengupload konten atau video tersebut. Jadi kalau kita di waktu-waktu awal tidak mendapatkan view ataupun penayangan yang pas, itu nanti akan mempengaruhi di waktu berikutnya. Sehingga konten kita atau video kita itu pasti tidak memiliki rekor-rekor khusus untuk menjelajah jangkauan yang lebih luas. Kemudian kalau kita tidak menggunakan trik, itu yang ketiga itu kita tidak boleh terlalu berharap penonton itu akan datang ke channel kita karena kita itu mulai awal atau konten kreator pemula atau channel pemula. Itu jangan sekali-kali untuk berharap penonton itu pasti datang sendiri kepada kita. Karena kenapa? Di sini kita bukan artis. Kalau artis itu pasti kalau sekali upload itu pasti langsung meledak view-nya. Tapi kalau channel pemula atau konten kreator pemula jangan berharap menunggu penonton itu datang jika hanya memakai settingan biasa. Apalagi kalau kontennya biasa-biasa, kalau nggak pakai trik otomatis babak belur atau hancur nanti untuk performa videonya mulai dari awal. Dan belum tentu respon dari penonton itu positif untuk masing-masing dari video kita yang kita publikasikan. Dan untuk teman-teman semua perlu diingat bahwa setiap YouTuber ataupun konten kreator itu pasti memiliki trik ataupun teknik untuk meningkatkan performa dari konten-konten mereka. Dan pastinya itu dirahasiakan sekali. Kalau secara umum yang diungkap dari para YouTuber lain itu cuma kisi-kisi secara umum. Jadi untuk trik lebih mendalam itu mereka tidak berani mengungkapkan biasanya. Karena kenapa? Jika itu nanti terbongkar secara umum ataupun menggunakan trik yang terlalu ekstrim, nanti akan terdeteksi oleh YouTube. Mereka membongkar suatu hal yang kurang bagus untuk perkembangan komunitas YouTube. Pastinya itu agak dirahasiakan untuk trik-trik yang lebih ekstrim. Jadi untuk para YouTuber itu paling banter atau paling umum yang diungkapkan itu pasti kisi-kisinya. Jika kita memakai teknik secara normal, pastinya tidak akan memiliki efek secara signifikan. Kita perlu memodifikasi teknik-teknik tersebut sehingga kita menemukan formula yang pas untuk perkembangan channel-channel kita. Jadi untuk solusinya agar channel kita itu tidak berjalan di tempat atau stagnan, maka mulai dari awal kita upload atau publikasikan video itu kita harus meningkatkan performa langsung dari video kita. Jadi kita harus memancing prosesnya itu. Usahakan saat kita mengupload ataupun mempublikasikan itu performa dari video kita itu langsung melejit, terutama di jam-jam awal, apalagi untuk pemula. Dan pastinya untuk pemula itu suatu hal yang mustahil kalau itu dilakukan secara normal atau settingan yang biasa. Jadi kita perlu trik khusus untuk memancing penonton itu datang ke channel kita atau menonton konten-konten kita. Jadi untuk memancing viewer, silakan teman-teman itu menggunakan akun-akun yang digunakan untuk tumbal atau gunakan untuk menonton dari channel kita. Usahakan menggunakan akun yang lain itu.
silakan gunakan lebih banyak perangkat. Kalau memang ada, bisa pinjam milik orang lain, silakan nanti digabungkan dengan video-video milik orang lain agar tidak terdeteksi sebagai traffic yang tidak valid ataupun spam. Jadi untuk menaikkan performa dari video kita, usahakan mulai awal itu kita pancing untuk para pemula itu. Dan untuk menghindari sesuatu hal yang kurang dimaafkan di YouTube, kita harus menggunakan teknik-teknik yang aman. Jadi silakan nanti digabungkan dengan konten-konten milik channel-channel lain. Kemudian konten kita, kemudian channel lain, agar nanti memancing penonton itu datang ataupun melihat konten kita. Sekaligus nanti rekomendasi dari YouTube itu pastinya akan sedikit demi sedikit berkembang. Dan kalau teman-teman di sini mempunyai jaringan full 24 jam atau istilahnya WiFi, silakan nanti setiap waktu ataupun setiap jam itu silakan di-rolling. Jadi jangan menggunakan satu akun saja ataupun satu browser ataupun aplikasi. Kenapa? Nanti akhirnya kita akan terdeteksi sebagai spam kalau kita hanya menggunakan satu aplikasi ataupun satu browser. Silakan teman-teman sesuaikan atau gonta-ganti akun setiap beberapa jam sekali kalau memiliki jaringan WiFi. Ini dimaksudkan atau diharapkan dengan trik ini kita bisa memancing rekomendasi dari YouTube untuk channel kita. Karena YouTube itu memberikan rekomendasi ataupun memberikan tayangan atau menayangkan video kita itu jika viewer dari konten kita itu sekali upload atau waktu-waktu awal itu memiliki respon yang positif. Itulah sedikit gambaran yang bisa saya berikan jika teman-teman tidak menggunakan trik. Jadi kalau kita nggak menggunakan trik, pastinya untuk channel kita itu akan memble atau berhenti. Jangan berharap penonton itu akan datang sendiri kepada kita bila kita ini bukan siapa-siapa ataupun masih memula. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan untuk para konten kreator pemula, semuanya tetap semangat dalam meracik konten. Usahakan konten kita itu selalu memberikan manfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.